Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini pergi ke pagoda pemurnian. Saat ini Xiao Yan berniat untuk mencari keterampilan bertarung agar bisa mendukung kemampuan Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya sampai di tingkat keterampilan dan masih ada aliran cahaya yang terbang di sekitar. Xiao Yan pun menatap ke sekeliling dan Xiao Yan menyadari bahwa tingkat keterampilan ini bukanlah tingkat keterampilan pencarian acak. Xiao Yan juga menyadari bahwa dengan sebuah pemikiran maka dengan kesempatan yang ada Xiao Yan benar-benar akan bisa mendapatkan seni bela diri yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiao Yan melihat aliran cahaya yang tiba-tiba berkedip ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pun ragu-ragu segera menangkap aliran cahaya tersebut. Setelah itu slip batu giok pada saat ini bersinar dengan cahaya di genggaman tangan Xiao Yan. Karakter yang tidak terhitung jumlahnya pada saat ini menyebar di sepanjang tubuh Xiao Yan. Karakter-karakter ini seolah-olah hidup hingga pada akhirnya memasuki pikiran Xiao Yan. Sejumlah besar informasi pada saat ini telah terbenam di dalamnya. Mata Xiao Yan pun berangsur-angsur menjadi cerah setelah Xiao Yan mendapatkan keterampilan baru. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa ini adalah keterampilan bertarung tingkat tinggi tingkat D. Nama dari keterampilan ini adalah penguasa guntur pemakan api. Xiao Yan pun sedikit merenung dan menyadari bahwa kesulitan dari metode ini sendiri tidaklah tinggi. Sebaliknya persyaratan untuk kekuatannya sendiri bahkan lebih tinggi. Persyaratan untuk menguasai teknik tersebut membutuhkan kekuatan fisik yang sangat tinggi termasuk juga senjata itu sendiri. Xiao Yan pada saat ini juga merasa aneh karena sekarang secara kebetulan Xiao Yan memiliki jantung api putih dan api keabadian, ditambah lagi dengan lautan guntur seluas 2000 meter maka seolah-olah keterampilan ini memang diciptakan khusus untuk Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan segera mempelajari teknik tersebut. Setelah memperoleh keterampilan bertarung ini Xiao Yan pun pergi ke gerbang pertempuran sebenarnya di lantai kelima. Xiao Yan mulai mencoba dengan gerbang putih hijau biru hingga terakhir di gerbang ungu. Di tempat ini Xiao Yan telah menstimulasikan penggunaan dari penguasa guntur pemakan api berkali-kali. Xiao Yan memegang pedang berat misterius dan api putih serta api keabadian di tubuh Xiao Yan mulai berputar ke lengannya. Dua api dengan warna berbeda pada saat ini terus-menerus dituangkan ke dalam teknik. Pada saat yang sama awan petir besar juga muncul di atas langit di kepala Xiao Yan. Ada suara keras dari guntur yang terjatuh dan langsung mendarat ke pedang berat misterius milik Xiao Yan. Pada saat yang sama ada tatapan tajam di mata Xiao Yan ketika Xiao Yan menebaskan pedang berat ini ke udara. Pada saat ini pedang berat Mr. Xiao Yan berubah menjadi berwarna magma yang terlihat panas. Cahaya api yang menyilaukan menerangi seluruh tempat. Lautan api terus meledak dan kekuatan tumbukan terus-menerus menyapu ke segala arah. Xiao Yan pada saat ini terus-menerus mengaplikasikan teknik-teknik yang telah terkumpul di dalam benak Xiao Yan. Xiao Yan juga menyadari bahwa ada tingkatan kekuatan dari teknik yang pada saat ini bisa dilesatkan oleh Xiao Yan. Semuanya ini tergantung pada suplai yang dimasukkan ke dalam pedang untuk melakukan teknik tersebut. Namun meskipun begitu dengan energi yang dimiliki oleh Xiao Yan pada saat ini, Xiao Yan tampaknya masih belum bisa menggunakan teknik tertinggi yakni di tingkat ketiga. Namun meskipun begitu dengan kekuatan di tingkat menengah atau tingkat kedua saja hal itu sudah cukup bagi Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya merasa sangat puas dengan teknik baru yang pada saat ini dipelajari. Namun tidak lama setelah itu Xiao Yan pada saat ini mendengar panggilan dari Ding Yue. Xiao Yan merasa sepertinya pelatihan ini sangat singkat dan Xiao Yan baru mencoba teknik tersebut. Namun ternyata 5 tahun benar-benar telah berlalu dan Xiao Yan pada saat ini telah sampai. Bersamaan dengan Bahtera yang berhenti Xiao Yan juga pada saat ini keluar dari pagoda pemurnian. Kemudian Xiao Yan pun segera bertemu dengan Ding Yue di Bahtera dan Ding Yue pada saat ini segera berbicara kepada Xiao Yan. Ding Yue berkata bahwa Bahtera dilarang memasuki dunia 10.000 iblis oleh karena itu mereka harus meninggalkan Bahtera untuk bisa masuk ke tempat tersebut. Xiao Yan pun mengangguk dan pada saat ini Xiao Yan menatap ke depan.
Setelah itu Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini segera keluar dari bahtera dan Ding Yue langsung mengkompres Fearless Art. Ding Yue memasukkannya ke dalam botol transparan sebelum akhirnya menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Pada akhirnya Xiao Yan dan yang lainnya segera bergegas menuju ke alam dari 10.000 iblis. Begitu mereka semakin dekat mereka menemukan ada bahtera yang muncul satu demi satu. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan berpikir di dalam hatinya mungkinkah orang-orang ini juga datang untuk jantung api. Xiao Yan pun melanjutkan perjalanan dan setelah semakin dekat ada penjaga yang mendekat. Ada juga banyak orang yang pada saat ini berada di samping Xiao Yan dan saling berkumpul. Tidak lama setelah itu salah seorang penjaga pada saat ini segera berteriak. Sosoknya berkata apakah mereka berada di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan istana 10.000 iblis. Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera menatap ke arah Xiao Yan. Setelah itu dirinya kembali berteriak bahwa setiap orang perlu membayar 500 pil origin Qi untuk memasuki dunia 10.000 iblis. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tidak menjawab tetapi Xiao Yan langsung mengeluarkan 1.500 pil origin Qi. Xiao Yan menyerahkannya kepada penjaga dan pada saat ini senyum segera muncul di wajah si penjaga. Dirinya pun segera menyerahkan tangannya untuk mempersilakan Xiao Yan bergegas masuk. Xiao Yan pun sedikit mengangguk dan Xiao Yan hendak memasuki dunia 10.000 iblis. Namun pada saat ini Xiao Yan mendengar gumaman dari banyak orang. Tidak lama setelah itu penjaga lainnya segera berkata bahwa mereka memerlukan 100 pil origin Qi per orang untuk bisa masuk. Mendengar hal tersebut mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi gelap dan Xiao Yan merasa seolah-olah telah ditipu. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa mereka benar-benar berani memeras Xiao Yan. Xiao Yan pun menghela nafas dan setelah itu Xiao Yan seketika berkedip dan saat berikutnya telapak tangan Xiao Yan terulur mencekik penjaga sebelumnya. Keributan pada akhirnya segera terjadi dan belasan penjaga lainnya pada saat ini segera mengelilingi Xiao Yan dan yang lainnya. Salah seorang di antara mereka pada saat ini berteriak bahwa orang-orang ini benar-benar berani. Mereka benar-benar membuat permasalahan di dunia 10.000 iblis. Menanggapi perkataan dari penjaga ini aura Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba meledak. Tekanan dari seorang Dogat bintang 4 benar-benar sangat mengintimidasi semua orang. Bagaimanapun para penjaga ini hanya memiliki kekuatan di tingkat Dosian bintang 3 hingga bintang 4. Dengan begitu maka mereka benar-benar tidak akan bisa menahan tekanan yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Namun meskipun tekanan ini benar-benar menekan mereka para penjaga lain pada saat ini segera datang dari belakang. Pemimpin mereka pada saat ini terlihat sangat bangga ketika berteriak ke arah Xiao Yan. Aura yang terpancar dari tubuhnya juga pada saat ini terasa berbeda. Begitu sosoknya muncul para penjaga di kedua sisi segera menyingkir satu demi satu. Sosok tersebut pun segera berkata mengapa saudara ingin melukai para penjaga alam 10.000 iblis. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tidak berbicara sama sekali sementara Ding Yue segera menjelaskan. Ding Yue berkata dengan marah bahwa penjaga ini telah mengambil 500 pil origin Qi dari mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ding Yue sosok pria tersebut pada saat ini sedikit terdiam setelah itu sosoknya bertanya apakah ada permasalahan dengan hal tersebut. Ding Yue pun dengan marah kembali berbicara tetapi mereka hanya memberikan harga 100 bagi orang lainnya. Mengapa bagi kelompok mereka dibutuhkan harga 500 koin origin abadi? Mendengar hal tersebut pria itu seketika tertuju kepada Xiao Yan dan yang lainnya dan mulai kembali berbicara. Sosoknya berkata bukankah mereka ke sini untuk lelang dari istana 10.000 iblis? Jika bahkan mereka tidak bisa mengeluarkan ratusan pil origin Qi bagaimana mungkin mereka akan bisa mengikuti pelelangan? Terlebih lagi bukankah untuk orang yang ingin mengikuti pelelangan jumlah tersebut sangatlah sedikit? Mendengar apa yang dikatakan oleh pria tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit melirik. Xiao Yan pun melepaskan penjaga sebelumnya dan menatap ke arah sosok yang baru saja berbicara. Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera memerintahkan si pria untuk datang dan memukul Xiao Yan secara langsung. Begitu selesai berbicara tekanan pada akhirnya kembali turun dan lebih dari belasan penjaga di sekitarnya menyemburkan seteguk besar darah.
Pada saat ini si pria juga ikut berlutut akibat tekanan dari Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini dengan penuh keterkejutan memandang ke arah Xiao Yan dengan sedikit kesulitan. Tanpa sadar sosoknya pada saat ini bergumam bahwa ini adalah kekuatan dari dewa. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah mereka dengan tatapan dingin. Xiao Yan tidak berniat untuk menghabisi mereka semua dan Xiao Yan hanya ingin memberikan mereka pelajaran. Namun meskipun begitu tekanan pada saat ini menjadi semakin kuat dan para penjaga terus-menerus memuntahkan darah, tulang-tulang di tubuh mereka juga pada saat ini berderit seolah-olah akan patah kapan saja. Pemimpin mereka yang sebelumnya sombong juga pada saat ini segera meminta belas kasihan kepada Xiao Yan untuk berhenti. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih acuh tak acuh dan tidak berniat untuk melepaskan mereka. Xiao Yan pada saat ini seolah-olah sedang menunggu sesuatu dan setelah beberapa saat sebuah suara tiba-tiba keluar dari kejauhan, sesosok juga pada saat ini terlihat bergegas dan meminta tolong kepada Xiao Yan untuk melepaskan mereka. Sosoknya lanjut meminta maaf kepada Xiao Yan dan berkata bahwa semua ini karena manajemennya yang buruk. Pria itu segera mengeluarkan token batu giok dan berkata bahwa ini adalah kartu khusus untuk lelang 10.000 iblis. Dirinya berharap Tuan akan meredakan amarahnya dan menerima kebaikan si pria. Xiao Yan pun menoleh ke arah si pria dan Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan pria tersebut benar-benar terlihat memiliki wajah yang licik. Sementara itu si pria tampak benar-benar khawatir jikalau Xiao Yan memperburuk keadaan. Sosoknya pada saat ini menundukkan kepalanya sambil menyodorkan kartu khusus kepada Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan menatap dingin ke arah pria parubaya yang baru saja muncul. Selanjutnya Xiao Yan seketika sedikit tersenyum dan Xiao Yan segera menarik tekanannya. Semua orang yang berlutut pada akhirnya merasa lega setelah tekanan ini menghilang. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini langsung mengambil kartu khusus di tangan pria parubaya tersebut. Xiao Yan hanya mengucapkan terima kasih dan pada saat ini Xiao Yan segera bergegas. Sementara itu si pria pada saat ini bertanya kepada Xiao Yan bahwa dirinya ingin tahu dari manakah dewa ini berasal. Dirinya bernama Xiao Di dan Tuan bisa memanggilnya dengan sebutan Xiao Zhu. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tidak menanggapinya sama sekali dan masih terus bergegas berjalan. Pria yang bernama Xiao Zhu juga pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit. Dirinya hanya bisa menatap ke arah Xiao Yan dan yang lainnya yang pada saat ini bergegas pergi. Setelah sosok Xiao Yan benar-benar hilang barulah ekspresi dari si pria tersebut terlihat sangat dingin. Sosoknya pada akhirnya bergumam bahwa energi mendominasi yang terpancar dari orang ini pasti berasal dari alam yang lebih tinggi. Jika dilihat dari penampilan dan pakaiannya seharusnya mereka berasal dari istana bintang. Oleh karena itu lebih baik jangan memprovokasi mereka untuk menimbulkan permasalahan. Setelah selesai berbicara si pria pun segera berteriak kepada para penjaga untuk terus melanjutkan tugasnya. Setidaknya mereka yang akan masuk harus dikenakan denda sekitar 200 pil origin ki. Semua penjaga pun mengangguk dan pada saat ini aktivitas kembali berlanjut. Sementara itu di sisi lain kelompok Xiao Yan pada saat ini telah memasuki kota di istana 10.000 iblis. Ketiganya pada saat ini sedikit berjalan-jalan sebelum akhirnya Xiao Yan menemukan tempat yang persis sama dengan tempat yang berada di benua Douqi. Tempat yang berupakan lorong ini berisi para pedagang yang berada di pinggiran jalan. Xiao Yan pun terkenang sedikit masa lalunya dan Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Sementara itu Ding Yue pada saat ini juga terlihat tercengang melihat pemandangan yang berada di sekitar. Hal itu dikarenakan pada saat ini memang banyak barang langka yang sepertinya dibutuhkan oleh Ding Yue. Xiao Yan pun menyadari ekspresi dari Ding Yue dan Xiao Yan pada saat ini segera berbicara kepada Ding Yue. Xiao Yan berkata bahwa Ding Yue bisa mencari barang apapun yang berharga yang bisa digunakan oleh Ding Yue. Setelah mendapatkan banyak barang maka Ding Yue bisa berbicara langsung kepada Xiao Yan untuk membelinya. Ding Yue pun menganggukkan kepalanya dan Ding Yue pada saat ini segera mencari beberapa barang yang dirinya butuhkan. Sementara itu meskipun pil origin ki di tangan Xiao Yan tidak banyak tetapi Xiao Yan pada saat ini memiliki banyak koin roh naga.
Koin roh naga ini adalah mata uang unik dari aliansi Dosian dan juga dapat digunakan sebagai pertukaran. Dengan begitu maka Xiao Yan pada saat ini tidak perlu khawatir mengenai dana untuk membeli barang-barang. Pada akhirnya selama kunjungan ini Ding Yue benar-benar terjebak dalam hiruk-pikuk pembelian. Dirinya menemukan banyak bahan yang sangat langka di tempat ini. Setelah Ding Yue selesai berbelanja di seluruh pasar Xiao Yan yang hampir memiliki total kekayaan 1,7 juta koin roh naga, semuanya benar-benar dihabiskan oleh Ding Yue untuk berbelanja bahan langka. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini tidak terlalu peduli mengenai hal tersebut. Melihat ekspresi puas dari Ding Yue, Xiao Yan juga pada saat ini menunjukkan sedikit senyuman, namun tidak lama setelah itu Xiao Yan segera menyadari bahwa seseorang sepertinya sedang mengikuti mereka. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan Ding Yue juga pada saat ini secara alami merasakannya. Ding Yue pun segera bertanya apakah Tuan telah bertemu musuhnya. Xiao Yan pun segera berkata mungkin saja itu bukan musuh Xiao Yan. Xiao Yan berpikir mungkin semua ini karena koin roh naga yang membuat permasalahan. Tampaknya aliansi Dosian telah menyinggung lebih banyak orang daripada yang Xiao Yan kira. Sebaiknya mereka pergi dari sini karena sepertinya tidak baik bagi mereka untuk tinggal di sini dalam waktu yang lama. Ding Yue pun mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini segera memimpin kelompoknya bergegas keluar kota. Begitu mereka meninggalkan kota, sekelompok sosok pada saat ini muncul di belakang mereka. Mereka semua melihat ke arah di mana Xiao Yan dan yang lainnya pergi. Salah satu di antara mereka segera bertanya apakah ini adalah orang-orang dari aliansi Dosian. Menanggapi hal tersebut, salah seorang lainnya segera berkata bahwa dirinya baru saja mengamati orang ini menghabiskan banyak uang. Selain itu yang digunakan oleh pria ini adalah koin roh naga untuk bertransaksi. Dengan begitu maka orang ini pasti berasal dari aliansi Dosian. Mendengar apa yang dikatakan oleh pria tersebut, sosok pria dengan rambut merah dan mata memerah segera kembali mulai berbicara. Sosoknya memerintahkan anak buahnya untuk pergi memberikan informasi ke tempat lelang. Belum terlambat bagi mereka untuk segera mengambil sebuah tindakan. Segera beritahu leluhur iblis roh angin karena selama mereka berasal dari aliansi Dosian, mereka tidak bisa dibiarkan pergi dari sini dengan mudah. Beberapa orang pada saat ini mengangguk hingga pada akhirnya mereka segera bergegas pergi untuk menyampaikan informasi. Sementara itu sisanya pada saat ini segera bergegas untuk kembali mengikuti Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan, Xia Zhenghui dan Ding Yue pada saat ini bergegas melesat menghindari pengejaran dari penguntit. Pada akhirnya dengan kekuatan spiritual Xiao Yan dan Xia Zhenghui, aura Xiao Yan dan Xia Zhenghui berhasil ditekan. Begitu mereka memasuki kedalaman hutan, jejak dari kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak bisa ditemukan. Para mata-mata ini pun seketika kebingungan, tetapi meskipun begitu mereka tidak menyerah. Sementara itu di sisi lain meskipun Xiao Yan berhasil kabur dari para pengejar, Xiao Yan pada saat ini segera dihadapkan dengan perkelahian yang terjadi yang tidak jauh dari Xiao Yan dan yang lainnya. Sekelompok orang pada saat ini sedang mengepung beberapa gadis. Melihat hal tersebut Xia Zhenghui pada saat ini bersemangat. Xia Zhenghui pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa mereka harus menyelamatkan gadis-gadis ini. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya terdiam, namun Xiao Yan juga tidak menghentikan Xia Zhenghui untuk bertindak karena Xiao Yan pada saat ini merasakan sesuatu. Pada akhirnya Xiao Zhenghui segera turun tangan untuk menyelamatkan gadis-gadis ini. Xia Zhenghui pun terlibat dalam pertempuran melawan beberapa orang. Di tengah-tengah pertempuran ini Xia Zhenghui benar-benar kewalahan dengan kekuatan orang-orang ini. Meskipun Xia Zhenghui telah kembali membentuk tubuhnya, tetapi kekuatan Xia Zhenghui pada saat ini berada di sekitaran Dosian bintang 2. Sementara itu lawan yang diolegui sekitaran Dosian bintang 3 hingga bintang 5. Xia Zhenghui pun segera berteriak untuk meminta bantuan dari Xiao Yan. Xiao Yan pun hanya bisa menggelengkan kepalanya dan pada saat ini Xiao Yan juga merasakan sesuatu. Xiao Yan bisa merasakan adanya keberadaan sosok lain di sekitar mereka.
Lalu Xiao Yan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiao Yan segera membuka mulutnya dan Void Shuttle segera dilesatkan dengan pikiran Xiao Yan. Void Shuttle ini seketika bergerak dengan kecepatan yang cepat. Void Shuttle ini melesat dan menembus tubuh dari beberapa orang yang berhadapan dengan Xia Zhenghui. Setelah itu Void Shuttle pun pergi ke kejauhan dan tidak lama terdengar banyak jeritan. Ada sekitar belasan sosok yang pada saat ini menjerit dan sepertinya semuanya benar-benar telah dibantai oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun segera menghampiri Xia Zhenghui dan berkata bahwa semua permasalahan telah diselesaikan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Xia Zhenghui pada saat ini hanya bisa terkejut. Xiao Yan bahkan tidak bergerak tetapi semua urusan benar-benar telah selesai. Xia Zhenghui benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan seperti itu. Sementara itu di sisi lain sosok wanita yang diselamatkan oleh kelompok Xiao Yan pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Sosoknya lanjut memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Xiu Ling dan dirinya berasal dari klan burung elang. Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera berkata sepertinya mereka bukan berasal dari tempat ini. Izinkan dirinya mengetahui dari manakah tuan-tuan ini berasal dan apakah tujuan mereka. Mungkin saja Xiu Ling bisa membantu mereka sebagai untuk membalas kebaikan mereka. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih tetap diam dan tidak menjawab. Hal itu dikarenakan Xiao Yan benar-benar tidak perlu menjawab pertanyaan dari wanita tersebut. Sementara itu Xia Zhenghui pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa mereka di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Menanggapi hal tersebut sosok Xiu Ling pada saat ini masih menatap ke arah Xiao Yan dan sepertinya dirinya mengetahui siapa bosnya yang berada di sini. Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata bahwa masih ada waktu 5 tahun sampai pelelangan resmi dimulai. Dengan begitu maka dirinya akan dapat mengantar mereka untuk pergi ke sana. Terlebih lagi tempat ini benar-benar sangat rumit dan jika mereka tidak mengetahui jalannya mereka akan tersesat dan mereka benar-benar membutuhkan pemandu jalan. Mendengar apa yang dikatakan oleh wanita tersebut Xiao Yan pun sedikit menyipitkan matanya dan menatap ke arah Xiu Ling dengan serius. Xiao Yan pun lanjut berkata bahwa sepertinya identitasnya tidaklah sederhana. Apakah dirinya adalah putri dari klan burung elang? Xiu Ling pun sedikit merenung dan dirinya sedikit terkejut dengan perkataan dari Xiao Yan. Namun dirinya tahu bahwa dirinya tidak bisa menyembunyikan semuanya dan hal tersebut juga tidak berguna. Pada akhirnya Xiu Ling pun segera berkata apa gunanya menjadi seorang putri, sekarang dirinya hanya bisa melihat keluarganya di dalam kesulitan dan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Ratusan orang telah mengorbankan diri mereka untuk melindungi Xiu Ling namun dirinya benar-benar tidak bisa memberikan apapun kepada mereka dan dirinya tidak pantas disebut sebagai seorang putri. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya Xiao Yan lanjut berkata bahwa Xiao Yan bisa membantunya, tetapi sebelum itu dirinya harus memberitahu Xiao Yan apa yang terjadi dengan aura di tubuhnya. Xiu Ling pun tertegun sejenak setelah mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiao Yan, dengan ekspresi pahit di wajahnya. Xiu Ling pada saat ini tidak bisa untuk tidak menjelaskan kepada Xiao Yan. Xiu Ling berpikir Xiao Yan adalah orang kuat dan sepertinya dirinya akan bisa membantu permasalahan klan dari Xiu Ling. Xiu Ling pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Yan bahwa dirinya ingin tahu apakah Tuan mengetahui tentang pohon 4 transformasi. Xiao Yan pun sedikit mengurutkan kening ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Xiu Ling. Ada terlalu banyak harta di alam ini dan bagaimana mungkin Xiao Yan bisa mengetahuinya. Ding Yue dan Xia Zhenghui juga saat ini belum benar-benar pernah mendengar hal tersebut, namun sesungguhnya Xiao Yan tidak terlalu tertarik dengan hal ini. Xiao Yan pada saat ini hanya tertarik dengan aura samar di dalam tubuh Xiu Ling. Xiao Yan pada saat ini sudah memiliki 2 jantung api dan Xiao Yan bisa merasakan ada sesuatu yang sama di dalam aura Xiu Ling. Aura ini diwarnai dengan aura dari jantung api dan Xiao Yan juga pada saat ini sedikit tertarik. Xiao Yan benar-benar ingin melihat apa yang sesungguhnya sedang terjadi dan apakah ada jantung api. Sementara itu Xiu Ling pada saat ini kembali mulai menjelaskan kepada Xiao Yan.
Xiuling berkata bahwa pohon ini tidak pernah berbuah tetapi lebih dari 10 tahun yang lalu pohon tersebut pada akhirnya berbuah dan hal tersebut menyebabkan fenomena aneh di dunia. Namun yang jadi permasalahan adalah pohon tersebut merupakan tempat tinggal dari klan miliknya. Banyak orang yang pada saat ini mengincar buah dari pohon tersebut. Jika Tuan bersedia membantu Xiuling dan klan burung elang selamat dari musibah ini, dirinya berjanji akan memberikan Tuan 10 buah dari pohon tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiuling, Xiaoyan pada saat ini sedikit mengangguk. Xiaoyan hanya peduli dengan aura dari jantung api dan Xiaoyan perlu menyelidikinya. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan berjanji kepada Xiuling. Xiuling pun segera menganggukkan kepalanya dan pada akhirnya segera memimpin Xiaoyan dan yang lainnya menuju ke kejauhan. Sementara itu pada saat yang bersamaan di sisi lain di pohon 4 transformasi pohon yang menjulang tinggi sebesar 1000 meter ini pada saat ini dikelilingi oleh banyak sosok. Orang-orang ini berasal dan datang dari segala penjuru hingga pada akhirnya banyak orang terus berkumpul. Mereka semua mengangkat kepala dan memandang ke puncak pohon raksasa yang dipenuhi dengan api yang menyala-nyala. Berita yang menyebar mengenai buah yang bernama buah pencegah bencana ini benar-benar menarik banyak klan monster. Selain dari klan iblis ada juga banyak klan monster yang pada saat ini saling berkerumun. Tentu saja harta karun seperti ini benar-benar menimbulkan godaan yang kuat bagi semuanya. Bersamaan dengan semua orang yang berkerumun pada akhirnya sosok Xiaoyan dipimpin dengan Xiuling pada saat ini melintas. Sosok-sosok yang berkerumun di pohon juga pada saat ini secara alami melihat kemunculan dari Xiuling namun pada akhirnya mata mereka segera tertuju kepada Xiaoyan dan mereka seketika tanpa sadar merasakan kewaspadaan. Beberapa di antara mereka pada saat ini segera memulai percakapan setelah melihat sosok Xiuling. Salah seorang di antara mereka berkata konon katanya klan burung elang telah meminta banyak tim untuk mencari bantuan. Jika mereka benar-benar mengundang beberapa monster tua mungkin akan sangat sulit untuk ditangani. Salah seorang lainnya pada saat ini menganggukkan kepalanya dan lanjut berbicara sosoknya berkata meskipun mereka telah mengundang banyak bala bantuan namun dengan banyaknya monster tua yang berada di sini yang mengincar buah tersebut pertempuran tidak akan berjalan dengan mudah. Banyak orang pada akhirnya mengangguk mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh pria tersebut. Sementara itu di sisi lain Xiuling pada saat ini telah sampai dan bertemu salah seorang tetua dari klannya. Tetua ini menghela nafas dan menggelengkan kepalanya ketika melihat sosok Xiuling yang membawa bala bantuan. Sosoknya segera berkata sebaiknya Ling Er pada saat ini membiarkan mereka pergi. Mereka benar-benar khawatir orang-orang ini akan terluka akibat bencana yang akan terjadi di tempat ini. Menanggapi hal tersebut Xiuling segera berkata dengan serius. Xiuling berkata kepada tetua yang bernama Bu Jie bahwa orang-orang ini sangat kuat dengan begitu mereka pasti akan dapat membantu klan mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiuling tetua tersebut pun seketika menatap ke arah Xiaoyan dan yang lainnya setelah beberapa saat pada akhirnya matanya segera kembali tertuju pada Xiuling. Sosoknya lanjut berkata bahwa klan telah mengundang 3 orang asing yang kuat. Selain itu dirinya juga pada saat ini ingin tahu syarat apa yang disetujui oleh orang yang dibawa oleh Xiuling. Jika syaratnya terlalu tinggi maka mereka benar-benar tidak akan sanggup untuk memenuhinya. Mendengar hal tersebut Xiuling pun segera berkata bahwa Xiuling akan memberikan mereka 10 buah pencegah bencana. Tetua yang bernama Bu Jie pun langsung terkejut mendengar apa yang barusan dikatakan oleh Xiuling. Sosoknya pada akhirnya lanjut menoleh ke arah Xiaoyan dan menangkupkan tangannya. Sosoknya pada saat ini lanjut meminta maaf kepada Xiaoyan bahwa dirinya benar-benar tidak bisa membayar saudara. Hal itu dikarenakan mereka telah memenuhi janji kepada orang lain dan akan memberikan semua buah tersebut kepada mereka. Mendengar hal tersebut Xiuling pada saat ini tiba-tiba tampak malu dan dirinya segera menoleh ke arah Xiaoyan. Xiuling segera berkata kepada Xiaoyan agar tuan jangan khawatir dan mohon tunggu sejenak. Xiuling pada akhirnya segera mengajak Bu Jie untuk pergi ke kejauhan dan keduanya terlihat mengobrol singkat. Setelah beberapa saat pada akhirnya Xiuling kembali ke arah Xiaoyan dan menundukkan kepalanya.
Si Uling tanpa berdaya pada saat ini segera berkata bahwa klan mereka tidak lagi memiliki sumber daya yang cukup, oleh karena itu sepertinya mereka benar-benar tidak akan bisa membayar Tuan, namun Tuan tidak perlu khawatir karena mereka akan menjamin keselamatan Tuan dan memberikan tempat tinggal sementara waktu. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih tanpa ekspresi dan Xiao Yan lanjut mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa sangat sulit bagi mereka untuk menolak ramah tamahan seperti yang baru saja terdengar. Xiao Yan juga sangat senang karena Xiao Yan bisa tinggal dan menikmati pemandangan di tempat ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini Si Uling pada saat ini sedikit terkejut karena tidak menyangka Xiao Yan akan bertingkah seperti itu. Awalnya Si Uling berpikir Xiao Yan akan ngambek tetapi tanpa diduga Xiao Yan pada saat ini benar-benar sama sekali tidak marah. Namun meskipun begitu Si Uling pada saat ini masih merasakan kekhawatiran di dalam hatinya. Si Uling pada akhirnya lanjut berkata bahwa Tuan seharusnya dapat melihat sudah ada terlalu banyak orang kuat yang menunggu di sekitar klan mereka. Sangat beresiko bagi Tuan untuk tinggal di sini dan Si Uling sejujurnya sangat khawatir akan keselamatan Tuan. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan tersenyum dan berkata bahwa tidak buruk untuk beristirahat selama beberapa hari di tempat ini. Adapun mengenai risiko yang disebutkan oleh Si Uling bagi Xiao Yan hal tersebut bukanlah permasalahan. Si Uling pada akhirnya hanya bisa sedikit tersenyum masam dan menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Pada akhirnya Si Uling pun segera mengajak Xiao Yan untuk pergi dan menyiapkan tempat untuk menginap di rumah salah satu janda yang ada di desanya.